Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Benny Warsita di Benswar Channel. Teman-teman pemirsa, ini di sebelah saya sekarang ini adalah merupakan salah satu cosplay atau peraga cosplay yang mendunia. Kenapa saya bilang mendunia? Karena memang satu-satunya di dunia seorang cosplay yang masih muda, ke ayah buntuan, ke ayah rambutnya dari sini. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bang. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, ini adalah diperkenalkan. Ini adalah merupakan kostum apa ini? Ini kostum yang saya pakai adalah kostum kebanggaan dari Kamesenin. Dari Kamesenin seperti ini pakaiannya. Cuma yang biasa kesederhanaan yang pakai Kamesenin itu adalah baju oranye, celana biru, pakai ikat pinggangnya di dalam, pakai yang putih, terus pakai lagi tempurung dan tongkat. Oh, jadi bukan hanya ini. Jadi udah pakaian begini, lalu pakai tempurung, pakai tongkat. Nah, itu juga saya bawanya ini. Apa itu? Ini bolanya. Oh, Dragon Ball ini. Nah, Dragon Ball ini. Nih pemirsa, ini sekarang ada di tangan saya Dragon Ball-nya. Dan ini merupakan sebuah bintang 3. Ini ciri khasnya dari film Dragon Ball. Nah, boleh itu ini. Itu. Nah, ini adalah Kang Mul Umbo, ya, yang selama ini memang semua pasti kenal dengan pakaian seperti ininya. Dan yang saya ingin ngobrol sekarang ini, Kang, ini kan pakaian yang sebetulnya ini adalah pakaian yang menunjukkan bahwa saya cinta dengan atau maniak film sesuatu lagi. Iya. Film tertentu. Betul. Nah, salah satunya adalah film Dragon Ball. Betul. Sebelum saya membahas tentang Dragon Ball, Akang ini sebetulnya sebelum terjun ke dunia ini apa? Serabutan ya. Nah, serabutan. Jadi kalau serabutan itu saya tuh yang biasanya itu adalah melukis ya. Oh, ya. Melukis dari warna terus berubah menjadikan semacam lukisan tapi diklasikan. Jadi penempelan barang-barang yang lain kepada komediannya adalah bukan hanya warna tapi cat warna tapi dari media lain seperti media lain, kertas gitu. Nah, enggak, saya ambil satu bukan kertas tapi saya ambil yang banyak ditanam di mana saja ada dan tumbuh di mana saja. Itu adalah pohon pisang. Oh, pelepahnya. Nah, pelepah. Oke. Itu jadi kenapa dibilang pelepah pisang? Nah, pelepah pisang itu banyak warnanya. Nah, terus dipakainya adalah mulai dari akar sampai dengan jantung sampai dengan pisangnya yang kita makan. Kulitnya bisa dipakai juga. Oke, salah satu contoh teman-teman. Ini ada salah satu yang dipakai dari kostum ini adalah batok. Iya. Batok itu juga terbuat dari tempurung. Terbuat dari pelepah pisang. Mana lihat buktinya? Oke. Coba lihat. Aduh. Wah. Ini teman-teman. Jadi ini adalah dari pelepah pisang. Ya. Oh, hebat ya. Iya. Nah, ini pelepah pisang yang saya tempel dibuat sedemikian rupa karena saya sebagai pelupa dibuat seperti tempurung kuyaknya. Nah, kura-kura. Nah, ini kura-kuranya bukan batok, bukan penyu nih. Bukan batok, bukan penyu. Bukan batok, kura batok. Kura batok, tapi kura penyu bukan. Tapi nama kura gebong. Kita taruh di sini ya. Siap. Dan ini katanya juga ada cerita yang menarik dari si kura gebong ini. Iya. Di bandara itu disangka kura-kura beneran. Kura-kura asli. Maka saya bilang ini mengiyakan. Saya mengiyakan. Itu kalau kura-kuranya asli saya bilang. Nah, ini kalau asli udah saya itu. Tapi kan Pak, manusia itu kan ada boneka, ada yang asli. Nah, ini juga asli.
tapi ini bukan asli dari laut, tapi dari kebun. Loh, kenapa dari kebun? Ini dapatnya dari kebun? Bukan. Ini dapatnya, hasilnya dari kebun, dibuat seperti saya seperti ini, setelah pelepas pisang. Gitu. Jadi pelepas pisang kan gitu, masa ini sama sekali. Itu jadi keanehan ya? Dilihat lagi, kok bisa bulat gini? Itu pas saya dengan istri saya, bahwa di belakangnya itu, peranti moe asin. Oh iya, non tampir. Asin. Ayakan. Oh ayakan. Oh, jadi cetakannya itu adalah ayakan. Nah sekarang ini Kang, Akang ini kan itu tadi bilang serabutan lah dan sebagainya. Dan saya pernah dengar juga Akang adalah juga salah satu pendidik dari salah satu sekolahan lah ya. Ya. Nah ini juga adalah guru sekolah desa. Nah dari semua itu kenapa ujung-ujung jadi beginian? Bahkan justru lebih terkena Abah Umboh ini sebagai cosplay. Bahkan juga dari hasil cosplay ini pernah main di preman pensiun juga ya? Iya. Ya. Itu satu. Yang kedua waktu itu zaman ini Batu Ali cincin. Ya. Ini juga jadi maskotnya cincin di di pameran batu akik waktu itu ya. Ini tiba-tiba bisa ke situ kemana? Sebenarnya gagasan ini apa gara-gara mukanya dimirip-miripkan? Enggak. Sebenarnya gini, waktu itu saya suka baca buku ya, buku ya, buat manga ya, orang Jepang itu manga ya, buku itu. Muni orang mah mangwe ya mangwe, manga gitu. Jadi si manga itu saya baca, ada gambar, ini kok karakternya hampir semuanya saya. Jadi saya gitu ya. Tapi baca lagi itu sampai ngelotok lah ceritanya segala satunya, kenakalannya atau kecunihinannya. Jadi begitu. Tapi secara diam-diam ya, tidak memberikan tahu kepada siapapun juga, saya belajar menerima menerima kalau ini saya akan menjadi ini, saya harus menerima karakter. Nah, karakter dari itu. Akhirnya saya cari CD. Waktu itu zaman CD ya. CD ada filmnya. Saya lihat, gitu. Ini mah karakter saya, gitu. Sudah begini, sudah gede, sudah budak-budak AWW, sudah baru, gitu dah. Diundang gitu. Jadi apa ini? Gampang saya bilang. Akhirnya kelucuan, yang kecunihinan ya. Jadi segala sesuatu saya timba. Alhamdulillah, lah aja gitu. Ya. Kebetulan rambut saya kan dari panjang ke pendek. Asalnya panjang? Panjang. Panjang, pendek. Akhirnya agak bukan gundul tapi bagus lah gitu ya, agak gundul sedikit. Dilihat anak saya kan orang cosplay juga. Si bungsu itu orang cosplay. Cosplay juga. Nah, dia banyak perkenalan dengan teman-temannya banyak sekali. Makanya dengan orang Jepang itu kenal ya. Akhirnya dia bukan bicara soal saya, tapi di rumah dia bicara, Pak gundulin lah. Dia digundulin. Dan papa itu suka bikin itu ada kerajinannya tempurung ini, ya ini lah. Ya. Padahal ini persediaan saya. Jika saya masuk, saya akan mencoba pakaian ini itu sesuai dengan itu. Nah, ini kan dibuatnya sebelum saya menjadi cosplay, belum. Bikin tongkat juga dibikin dari sampah juga itu tongkatku juga. Saya nggak dibawanya. Saya nggak dibawa. Istilahnya tadi pakai awan kita cepat sudah kesininya. Pantesan kita belum dia sudah di sini. Oh iya, terus pakai awan apa? Awan kinton. Awan kinton. Yes. Ya, itu warna merah sama kuning itu. Sepeda. Oke. Di rumah, ikut aja. Saya bilang enggak, aku jangan dimarahin. Kan saya udah tua gitu kan. Saya untuk dadak sendiri itu apakah disetujui atau tidak oleh ke istri atau istri dengan anak atau keluarga atau bagaimana gitu ya.
Tapi saya was-was juga. Akhirnya asik. Kalau sih namanya seni dan budaya. Apalagi ini budaya Jepang, ya kita kalau istilahnya kita ambil terus kita tukar kebudayaan kan lebih nyaman gitu kan bagi saya gitu ke anak-anak tuh. Papa mau nggak jadi bilang dulu sama mama. Kalau papa nggak mungkin kan bicara apaan gitu kan. Tapi kalau anak saya ngomong pasti disetujui gitu ya. Nah, begitu ceritanya ya, kita jadi apa namanya bicara sama ibunya, terus apa sih mamanya, apaan gitu udah tua. Nah, dilawan sama anak yang musuh itu, dilawan, bukan dilawan dari disempal ya. Di kebetulan papa itu udah tua, sedangkan sebagai peran ini orang tua. Cocok lah gitunya. Kebanyakan orang-orang yang muda yang membuat di tua-tuaan. Iya mak, pasti dituna ya. Pasti dituna, belajar di sana dan di fotonya gitu ya. Sudah sama, oh gitu, bapaknya mau nggak gitu kan? Kalau si bapak sih pasti mau, oke aja gitu. Kan, itu kan keluarga ya, dan akhirnya menyetujui karena ya memang bahwa anak Kang itu adalah budayawan lah gitu ya, seniman. Nah sekarang ini kan memerankan tokoh, walaupun itu tokoh ini apa namanya halusinasi karena itu film kartonnya. Nah orang Jepangnya sendiri pernah ada apa ya apresiasi atau mungkin melalui orang-orang yang ada di sini, gimana tanggapan? Setelahnya sering masuk ini, nah ini karena bisa dikenal orang Jepang di Jakarta, saya di Bandung. Jadi setelah dengan dijurumuskan sama anak saya ikut istilah ada festival, Bapak ikut aja, pakai baju apa istilahnya bunga-bunga, kan, pakai celana pendek, terus waktu ini kacamata merah, terus bawa tongkat, kan tongkat sudah ada Bapak. Karena itu cerita saya ya, istilahnya kalau saya di sana saya masuk gitu, dia kan ada dukungan gitu. Nah sudah gitu. Pas tahun 2010 saya salah, 2010 saya ikut festival 3 hari itu. Saya mendaftar, udah kata anak saya sudah didaftarkan Pak. Jangan Bapak beraninya masuknya. Ini baju yang bunga-bunganya nggak ada. Bunga-bunganya yang ada, yang merah juga ada. Malam-malam besoknya mau berangkat ke festival, saya ngeratak itu lemari, ada dasar isi saya, kok merah ada bubanya, digunting aja itu, digunting dijadiin ini baju aja, bajunya aja, pakai baju dijahit lagi, potongan lagi, dijahit. Terus pagi-pagi istri saya nanyakan, kok ada mesin jahit pembunyi malam, ya itu ngejahit itu, saya bilang gitu, jahit apa? Itu baju buat 11 hari ini. Oh, nggak tahu Pak baik gitu ya. Pas ngelipat, saya lipat masuk, istri saya katakan, loh, ini kan baju mama. Iya, itu, tapi mudah-mudahan kalau menang. Tapi akhirnya menang gitu. Kalau menang ya. Beli 10 biji lah gitu. Iya akhirnya ceritanya kita pergi pagi itu ke tempat ITB, ada cosplay Jepangan sana. Nah di situ kan banyak orang Jepang ya, banyak orang-orang kita juga, dan yang menyatakannya orang dari ITB juga. Nah begitu saya muncul, kan saya sudah pagi-pagi udah berpakaian dari rumah, bawa ini tapi ngumpet di belakang pohon yang gede, ngumpet di situ aja lah, udah pakai apakah malu nggak, sudah tegar itu pertama kali berarti ya? tegar akhirnya orang itu sudah banyak saya muncul. Pas begitu muncul semua lirik semua, jago mau masalah sih, macam-macam yang namanya itu. Saya bilang udah berjalan aja. Akhirnya di situ
apa bapak atau apa? Apa? Foto ya? Akhirnya foto terus. Foto sampai sore itu banyak foto terus. Kapan saya menaiki panggung? Kapan saya mau itu katanya jadi habis itu ya waktunya sama foto-foto. Ada foto-foto aja. Nah, bilang sampai sore itu orang lain naik panggung, saya kapan carinya gitu ya, di atas panggung cuma dikasih kayak bukan kayak pita, kasih pita diiketin, udah jalan-jalan aja. Tahu-tahunya jam 8 malam dibuka ceritanya sepertinya. Saya dipanggil. Baru malam harinya dipanggil. Malamnya. Pemenangnya adalah tidak bisa naik ke panggung, tidak bisa kemana-mana, jalan-jalan, tapi yang hadir itu 5.000 orang. Jadi yang minta foto 4.999. Ya. Itu yang menangnya. Begitu naik, saya dipanggil, udah pulang belum? Udah belum. Anak saya lari, apa naik Pak? Dipanggil, naik akhirnya ke dalam. Wah, perasaan tuh gimana ya? Tapi saya udah biasa di atas panggung tuh, biasa karena tukang nyalung, saya di atas panggung biasa. Pas dilihat, ini aku jadi artis. Artinya dipanggil naik itu naon sebagai pemenang atau pemenang? Umum dia. Ya. Menangnya yang pertama dengan kategori yang dipoto terbanyak bahkannya. Ya. Masuk ke foto terbanyak. Nah di situ udah naik. Ada yang namanya yang jualan itu orang Jepang. Dia bahasa Indonesia-nya pintar ya. Dia bicara. Aku sangat kagum dengan bapak ini berpakaian seperti itu sama dengan Dragon Ball yang aslinya dan tua lagi katanya. Ini bundul botak juga dikerok. Iya dikerok. Akhirnya dikerok terus akhirnya. Jadi sekarang ini sudah sangat percis lah gitu ya. Nah teman-teman, Abah ini apresiasinya bukan hanya tadi di panggung, tapi lama-kelamaan dengan cosplay kayak begini apresiasinya banyak. TV swasta manggil untuk wawancaranya. Terus film preman pensiun, ya kan? Diambil juga, walaupun memang sisi cosplaynya nggak diambil kalau diambil. Jadi saatnya Bapakna Yuyun ya. Lalu di imah kedua dimanfaatkan setengah, manfaatkan cosplaynya, dimanfaatkan sebagai tokoh baru yaitu Bang Gopar kalau di imah kedua. Nah itu adalah beberapa apresiasi yang didapatkan dari beberapa media ke Abah. Bah, sekarang gini, yang namanya cosplay itu kan adalah sebuah kecintaan, sekali lagi bahwa saya sedang bogoh atau memang mengeluh-ngeluhkan atau namanya sebetulnya etik lah gitu ya kepada sesuatu hal. Nah ini cosplay kayak begini kan banyak, artinya yang memerankan seperti apa ini saya namin apa di film nanti sebagai peran apa kita? Kami Senin, lalu juga mungkin si siapa tuh yang budak materi ya, lalu dan lain sebagainya. Mungkin juga ada film-film lain. Nah ini saya sering melihat di jalan, Bang. Di jalan itu juga banyak memakai cosplay ya dengan berbagai macam karakter gitu ya. Menurut Abah Kumah, karena kan kalau saya yang awam gitu ya, kalau memakai pakaian cosplay yang karakter ini kan mungkin di event seperti tadi Abah, di event di TB gitu. Nah ini kan bukan di event, ini mana? Sebenarnya bisa-bisa saja ya, tapi dalam hal ini perasaan saya ini antara kan sebagai cosplay, ada yang bilang cosplayer dan juga ada yang bukan cosplayer, tapi memakai pakaian cosplayer. Nah, tujuannya ya istilahnya saya menginginkan ya istilahnya cobalah takut gimana ya, jangan sampai menjadikan salah gunakan pakaiannya. Itu cosplay itu dari luar negeri, dari dalam negeri, justru di dalam negeri itu banyak. Kenapa tidak dibuat seperti yang lain-lain itu? Jadi dia mau pendapat mau bikin saya sebagai apa kayak apa namanya hero
Nah itu kenapa tidak bikin gacha sama hero juga kan? Benar ya. Dibuat juga. Nah ini ya di Jepang itu demikian karena betul. Justru kenapa kita harus berkiblat ke luar saja gitu ya. Berdiurang wae seueur gitu lah kira-kira. Itu bilang original ya. Original itu ada yang dari original menjadikan di apa Kamen Rider itu kan ada Bima Sakti. Oh iya. Nah itu kan original asalnya. Ya. Dibuat dari Bima Sakti, diakui. Di Bandai diakui. Nah itu. Ya. Jadi, Bang, sekarang ini boleh Abah kasih pesan buat teman-teman cosplay yang lain yang berkarakter ya. Apa kira-kira supaya mereka ini tetap menjadi sebuah animo yang besar untuk para penikmatnya? Sebetulnya kepada anak muda atau orang tua atau bagaimana, karena cosplay ini adalah satu identitas kepada diri kita sendiri yang menanamkan untuk menjadikan karakter yang dibuatnya. Jadi jangan sampai istilahnya karakter yang asli itu tidak sama dengan yang dipakai oleh kita. Jadi identitasnya hilang gitu ya? Hilang. Oke, Bang, intinya adalah satu menjadi jati dirinya jangan berubah-ubah. Ya. Kalau pakaiannya nyata. Ya. Dan mungkin begini, mungkin teman-teman di komunitas cosplay mungkin memakai cosplay itu ketika ada event. Ya. Tapi bayangkan si Abah yang di sebelah saya ini sapo poek ya. Namanya dilakukan jiwai gitu. Bang, hatur nuhun. Sudah hadir di Benchmark Channel. Siap. Kapan waktu kita ngobrol lagi, oke? Oke. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Hatur nuhun teman-teman, sampai ketemu lagi di Benchmark Channel. Saya Benny Warsita pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.